Doktrin NATO, Nepal dan Venezuela runtuh. Tanda-tandanya sekarang ada di Indonesia. Perang modern bukan soal tank. Soalnya, siapa yang menguasai kepala rakyat. NATO tidak bicara teori konspirasi. Mereka bicara doktrin resmi. Dalam dokumen strateginya, NATO mengakui satu hal sederhana tapi berbahaya. Negara bisa dilumpuhkan tanpa ditembak. Cukup dibuat bingung, saling curiga, dan kehilangan kepercayaan. Ini yang mereka sebut ancaman informasi. Bukan hoaks receh, bukan gosip murahan, tapi operasi yang rapi, terkoordinasi, dan konsisten untuk melemahkan pemerintah dari dalam. Kalau legitimasi runtuh, negara lumpuh sendiri, tanpa invasi. Karena itu, NATO bicara soal cognitive warfare. Perang yang targetnya bukan wilayah, tapi cara berpikir manusia. Bukan merebut tanah, tapi merebut persepsi. Bukan menjatuhkan rezim secara langsung, tapi membuat rakyatnya ingin menjatuhkan negaranya sendiri. Dan di titik itu, musuh tidak perlu memaksa masuk, karena pintu sudah dibukakan dari dalam. Nepal dan Venezuela bukan jatuh tiba-tiba, mereka melemah pelan-pelan. Narasi menyerang legitimasi, institusi dicurigai, negara digambarkan gagal setiap hari. Sampai akhirnya, publik lelah, muak, dan putus harapan. Di Venezuela, tekanan ekonomi, sanksi, dan isolasi berjalan seiring dengan narasi global. Pemerintah gagal, negara gagal. Begitu kepercayaan runtuh, tekanan luar masuk dengan wajah mulia, demokrasi, kemanusiaan, stabilitas. Nepal mengalami hal serupa. Bukan lewat tank, tapi konflik identitas dan delegitimasi negara yang terus dipelihara. Sekarang, lihat Indonesia. Pola itu tidak asing. Kritik tetap ada, dan itu sehat. Tapi sebagian sudah bergeser. Bukan lagi mengkritik kebijakan, tapi merusak kepercayaan terhadap negara dan pemerintah. Institusi dilemahkan. Semua kebijakan salah, tidak ada yang benar. Narasi diulang terus sampai rakyat lupa membedakan. Mana kritik, mana sabotase. Mana pahlawan, mana provokator. Dan ini yang sering tidak disadari. Saat rakyat sibuk ribut dengan negaranya sendiri, pihak luar tinggal menunggu untuk masuk. Karena perang modern tidak butuh tentara banyak. Cukup influencer, cukup laporan NGO, cukup narasi moral palsu. Yang runtuh hari ini bukan pertahanan militer, tapi daya tahan berpikir bangsa. Kalau kamu ingin Indonesia tetap berdaulat, jangan cuma ikut berisik, belajar membaca pola. Kalau kamu ingin Indonesia tetap berdaulat, pahami bahwa peperangan hari ini bukan hanya soal fisik, tetapi soal siapa yang mengendalikan pikiran dan narasi rakyat. Jangan asal ikut berisik, karena tidak semua yang keras itu peduli. Mereka cuma butuh makan.